Bahkan Chao Dan pun terkejut ketika melihat Xiao Yan akhirnya menyetujui taruhan ini. Senyum dingin pun mengembang di wajahnya. Kamu memang berani. Setelah tertawa dengan suara yang terdengar penuh ejekan atau pujian, Chao Dan menoleh dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua berpakaian abu-abu itu, "Jiang Mulia tetuaku, mohon serahkan masalah ini padaku." Pria tua berpakaian abu-abu itu menganggukkan kepalanya tanpa ada perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Namun, dia menghela napas lega dalam hatinya. Mata dingin dari dokter peri kecil telah membuatnya merinding. Bukannya dia belum pernah mendengar reputasi tubuh racun yang menyedihkan. Namun, itu memang pertama kalinya dia melihat tubuh racun yang menyedihkan yang telah mencapai kekuatan kelas Douzun. Mundur saja. Setelah melihat lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah mundur, Chao Dan membalikkan tubuhnya ke arah orang-orang di belakangnya, dan melambaikan tangannya. Sekelompok orang itu buru-buru mundur dan segera menciptakan ruang kosong di halaman depan. Tuan Xiaoyan, Anda benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya? Ye Zhong ragu sejenak setelah melihat apa yang sedang terjadi. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara lembut. Reputasi Chao Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Meskipun Xiao Yan juga seorang alkemis tingkat 7, itu sedikit berisiko jika itu hanya kompetisi dalam hal manipulasi api. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Tentu saja, yang terbaik adalah menggunakan metode yang paling mudah untuk menyingkirkan orang-orang ini. Karena Tuan Xiao Yan bersikeras, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Ye Zhong hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Xiao Yan. Dia segera mengingatkan, api hitam pekat di tangan Ye Zhong adalah api binatang yang sangat kuat. Dikabarkan bahwa klan Chao menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Kekuatannya sangat hebat. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi, api biasa akan kesulitan melawannya. Xiao Yan tidak merasa terkejut saat mendengar ini. Dia sudah merasakan bahwa api hitam samar itu cukup kuat saat muncul. Ye Zhong melambaikan tangannya setelah mengingatkan Xiao Yan. Semua orang perlahan mundur dan meninggalkan area yang luas untuk mereka berdua. Senyum di wajah Chao Dan semakin mengembang saat semua orang mundur. Dia perlahan melangkah maju dan menjentikan jarinya. Api hitam pekat di tangannya langsung membumbung. Api itu bergoyang-goyang di atas kepalanya dan membentuk elang besar berwarna hitam pekat. Api itu tampak aneh karena terbakar karena penampilannya yang gelap dan pekat. Api milikku ini disebut api iblis kegelapan. Api itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit kegelapan, binatang ajaib tingkat 8. Elang api berwarna hitam itu berlama-lama di atas kepala Chao Dan. Elang itu mengeluarkan suara elang yang tajam. Ada sedikit kebanggaan di mata Chao Dan saat ia mengeluarkan apinya. Api iblis gelap ini mungkin tidak sebanding dengan api surgawi, tetapi kekuatannya juga spektakuler. Saat itu, klan Chao telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan api ini. Mata Xiao Yan melirik elang hitam besar itu. Dia mengangguk pelan. Memang ada alasan mengapa orang ini sombong. Seorang alkemis biasa tidak dapat dibandingkan dengan Chao Dan ini, yang mampu mengendalikan apinya dengan sangat akrab. Sayangnya baginya, memanipulasi api adalah keahlian khusus Xiao Yan, terutama setelah dia berlatih keterampilan penciptaan api. Pengendalian Xiao Yan atas api telah mencapai tingkat puncak. Jika Yao Lao melihat pengendalian api Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar Yao Lao pasti akan memujinya. Taruhan ini adalah sesuatu yang menurut Chao Dan akan mudah dimenangkan. Namun, dia tidak menyimpulkan bahwa ini juga akan menjadi keahlian khusus Xiao Yan. Xiao Yan menjentikan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu, api itu meninggalkan ujung jarinya dan membubung bersama angin. Api itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong ke langit. Raungan serigala itu terus bergema di udara seluruh kota. Api berwarna hijau ini secara alami adalah api inti teratai hijau. Jika berbicara tentang bermain api, Xiao Yan lebih terbiasa memanipulasi api inti teratai hijau. Suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau muncul. Mata Chao Dan tiba-tiba mengecil. Matanya dengan rakus melirik serigala api itu, yaitu memang api surgawi. Rumor itu benar. Bocah ini memiliki api surgawi. Namun, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Chao Dan menjilat bibirnya sambil tertawa dingin dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiao Yan.
Seketika, elang api hitam itu mengeluarkan teriakan elang yang keras saat meluncur di atas langit. Setelah itu, ia mengeluarkan suara, "swoosh," saat ia membelah udara dan bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Serigala berwarna hijau itu hanya mengeluarkan lolongan panjang saat menghadapi serangan elang api. Setelah itu, punggungnya bergetar dan sepasang sayap api menjulur darinya. Sayap-sayap itu mengepas saat ia melebarkan mulutnya yang ganas dan bertabrakan dengan keras dengan elang api. Api melesat ke segala arah saat keduanya dengan kejam menerkam satu sama lain, menggigit pihak lain dengan cara yang tidak terkendali. Api di sekujur tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa peduli dengan nyawa mereka. Semua orang di bawah sedikit terkesima saat melihat kedua binatang api itu saling beradu. Mereka pernah melihat pertarungan antara Douki, tetapi pertarungan antara api jarang terlihat. Kedua binatang api itu saling menggigit dengan liar di langit, tetapi mereka juga sangat lincah. Mereka membalikan tubuh mereka dan melompat kemana-mana. Seorang ahli biasa tidak akan mampu menangkap mereka. Semua orang jelas mengerti bahwa ini karena kendali mereka atas api mereka. Jika itu adalah seseorang dengan keterampilan yang lebih lemah, tidak perlu membahas pembentukan binatang api dan bertarung dengan yang lain. Kemungkinan besar hanya mempertahankan bentuk binatang itu akan menghabiskan semua kekuatan spiritual mereka. Gumpalan api terus melayang dari langit saat kedua binatang api itu bertarung satu sama lain. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menghilang. Xiao Yan meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada pertarungan di langit. Yang dibutuhkan hanyalah pikirannya untuk mengendalikan binatang api itu. Pertarungan semacam ini adalah pertikaian antara kekuatan-kekuatan spiritual mereka. Dibandingkan dengan sikap Xiao Yan yang bebas dan santai, wajah Chao Dan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, dia telah sampai pada pemahaman bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Kendali pihak lain atas binatang api dan tingkat realitas binatang api itu tidak kalah. Jika ini terus berlanjut, api iblis langit gelap tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Chao Dan sedikit mengernyit saat melihat api elang hitam itu semakin pucat selama pertarungan di langit. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia mengusap cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan api berwarna merah menyala keluar darinya. Setelah itu, Chao Dan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. "Hei, memangnya kenapa kalau kamu punya api surgawi? Bisakah kamu bertahan melawan dua apiku?" Riak yang kuat segera terbentuk pada gugusan api berwarna merah terang setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Chao Dan, ia berubah menjadi anjing pemburu berwarna merah darah. Matanya yang berwarna merah darah mengandung kilau dingin. Keempat kakinya menginjak tanah saat ia menyerbu ke dalam pertempuran di langit. Bersama dengan elang hitam, ia menggigit serigala api dengan liar, mencabik-cabik api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Gelombang kegaduhan segera terdengar di dalam halaman ketika semua orang menyaksikan kejadian ini. Mereka yang berasal dari klan Chao bersorak sementara mereka yang berasal dari klan Ye saling berhadapan, tanpa agak diam saat melakukannya. Mereka tidak menyangka Chao Dan mampu mengendalikan beberapa api sekaligus. Perlu diketahui bahwa setiap jenis api membutuhkan sejumlah besar kekuatan spiritual. Jika seseorang mengendalikan dua jenis api, tingkat kelelahannya akan meningkat. Selain itu, seseorang harus mengerjakan banyak tugas sekaligus. Oleh karena itu, sangat jarang ada alkemis yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan beberapa api. Tampaknya peringatan Yezhong bukan tanpa alasan karena Chao Dan memiliki bakat luar biasa dalam memanipulasi api. Xiao Yan juga sedikit mengernyitkan alisnya karena pemandangan ini. Dia berkata pelan, "Ya mereka hanyalah dua api." Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan gesit menghindar. Mulutnya yang ganas tanpa ampun menghancurkan elang hitam dan anjing pemburu itu. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api berterbangan secara acak ke segala arah. Kelompok Yezhong menghela napas lega saat melihat binatang api ciptaan Xiao Yan itu dengan cepat mengalahkan lawan-lawannya. Binatang itu memang layak menjadi api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan besar binatang itu akan terkoyak-koyak oleh kedua binatang api itu. Chao Dan mengerutkan kening saat melihat serigala api yang diciptakan dari api surgawi sekuat ini. Ekspresi kejam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan dua botol giok muncul di depannya. Tutupnya terbuka. Api abu-abu dan ungu membumbung keluar dari botol-botol itu. Bahkan ekspresi Yezhong di pihak klan Ye menjadi sedikit pucat saat melihat dua kelompok api muncul.
Dia tidak menyangka Chao Dan bisa mencapai tahap di mana dia bisa mengendalikan 4 jenis api sekaligus. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia harus akui tidak dapat dicapainya. HMPH, main api denganku. Kalau kau tidak mengandalkan api surgawi, kau bahkan tidak akan mampu bertahan satu kali pun melawanku. Chao Dan tertawa dingin. 2 tetes darah lagi masuk ke dalam 2 kelompok api itu. Seketika, 2 kelompok api itu berubah menjadi binatang api yang menyerbu ke depan. Setelah itu, mereka mengepung serigala api berwarna hijau itu. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api yang terbentuk dari api surgawi itu pun tidak mampu bertahan. Dengan mengendalikan 4 jenis api, serangan gabungan mereka memang sangat kuat. Namun, jelas bahwa ini adalah batas kemampuan Chao Dan. Orang bisa tahu ini dari wajahnya yang pucat pasi. Xiaoyan, bermain api tidak hanya bergantung pada kualitas. Kuantitas juga sangat penting. Kamu harus mengingat ini di hatimu saat kamu bersaing dengan orang lain di masa depan. Senyum di wajah Chao Dan semakin mengembang saat dia melihat serigala api dikalahkan. Matanya beralih ke Xiaoyan saat dia tanpa sadar tertawa dengan nada agak senang. Xiaoyan meliriknya sekilas. Seketika, dia tertawa, terima kasih atas pengingatmu, Tuan Muda Chao Dan. Kalau begitu, aku akan menang dengan jumlah yang banyak. Setelah mengucapkan kata-kata yang menghasut itu, Xiaoyan menjentikan jarinya. 10 botol giok muncul. Setelah itu, terdengar suara, ledakan, dan botol-botol itu pecah. Setelah 10 botol giok itu pecah, 10 gugusan api dengan berbagai kilau perlahan muncul di depan banyak mata yang tercengang. Setelah itu, mereka bergoyang sejenak sebelum berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Semua api ini adalah api binatang. Itu adalah makanan yang diperoleh Xiaoyan untuk api pengubah kehidupan. Namun, sekarang setelah dia memiliki manik inti, api binatang telah kehilangan fungsinya. Tidak disangka dia bisa menggunakannya sekarang. Tatapan mata Xiaoyan tertuju pada wajah Chao Dan, yang langsung berubah pucat. Sudut mulutnya mengandung ejekan. Kamu hanya bisa mengendalikan 4 jenis api, namun kamu berani keluar dan bersaing dengan orang lain dalam hal manipulasi api? 10 kelompok api berwarna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Cahaya berwarna-warni mendarat di ekspresi tercengang semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api tersebut bersama dengan inti api teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiaoyan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi saat semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Beberapa saat kemudian, beberapa suara dari udara dingin yang dihirup perlahan terdengar. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, hal itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Chao Dan, ia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Terlebih lagi, hal ini telah memungkinkannya mencapai titik di mana ia hampir tidak dapat menemukan lawan di dalam klan Chao. Namun Xiaoyan saat ini memungkinkannya untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Chao Dan menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengendalikannya sepenuhnya, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang buas untuk bertarung dengan yang lain. Api yang ganas membumbung ke udara. Suhu tinggi yang menyebar ke bawah menyebabkan mulut Chao Dan mengering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi semakin pucat. Kemampuan Xiaoyan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana mungkin? Chao Dan bergumam pelan di mulutnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Xiaoyan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya. Mustahil. Mata Chao Dan menjadi jauh lebih merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti seorang pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melintas di hatinya. Keempat binatang api di langit mengeluarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni milik Xiaoyan. Xiaoyan memperhatikan Chao Dan, yang sedang bertarung habis-habisan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dingin. Ia melambaikan lengan bajunya secara acak dan ke-11 binatang api di langit muncul seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka bertabrakan dengan keempat binatang api milik Chao Dan. Setelah itu, mereka mulai saling mencabik dan menggigit dengan cara yang gila. Gugusan api terus menyebar.
Keempat binatang api milik Chao Dan kalah jumlah dalam menghadapi jumlah Xiaoyan yang mengerikan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka perlahan-lahan terkoyak. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Chao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiaoyan masih selamat. Tubuh Chao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya langsung mundur 2 langkah karena panik. Erangan keluar dari tenggorokannya pada saat yang sama. Binatang api itu mengandung sebagian dari kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, hilangnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Chao Dan, yang sedang mundur, buru-buru disokong oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya berubah antara putih dan hijau. Dia tidak pernah menyangka taruhan yang dia pikir akan dia menangkan, akan berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan dari Xiaoyan. Xiaoyan melirik Chao Dan. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan serigala api itu berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api itu melesat turun sebelum memasuki mulut Xiaoyan. 8 binatang api lainnya itu berangsur-angsur menghilang dalam waktu singkat. Api-api ini, yang belum disempurnakan menjadi benih api, hanya dapat digunakan 1 kali. Setelah 1 kali penggunaan, api-api itu akan menyebar jika energi di dalamnya tidak diisi ulang. Tuan muda Chao Dan, silakan pergi. Xiaoyan menarik inti api teratai hijau. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Chao Dan. Dia telah berlatih keterampilan penciptaan api dan sangat akrab dengan manipulasi api. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Chao Dan. Ekspresi Chao Dan menjadi jauh lebih buruk saat mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiaoyan di depan begitu banyak orang. Terlebih lagi, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya. Ini tidak diragukan lagi sama saja dengan memberinya tamparan yang kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zhong menaruh harapannya padamu. Kau memang memiliki beberapa keterampilan. Aku telah meremehkanmu, di Chao Dan menghirup udara dalam-dalam beberapa kali. Ia menahan amarah yang muncul karena malu, yang membuncah di dalam hatinya saat ia berbicara dengan suara yang gelap. Xiaoyan tersenyum tipis. Chao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 7, tetapi dari sudut pandang Xiaoyan, Chao Dan, paling banter, berada di tingkat ke-7 tingkat rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiaoyan bertemu dengannya di pertemuan pil di masa mendatang. Hari ini aku kalah. Tenang saja, aku akan menepati janjiku. Klan Chao-ku tidak akan datang dan mencari masalah untuk sementara waktu. Di mata Chao Dan yang gelap dan ganas tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zhong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan nada dingin dan tegas. Namun, itu hanyalah ocehan orang gila jika klan Yemyu ingin mendapatkan kembali kursi tetua. Klan Chao-ku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Aku ingin melihat apakah klan Yemyu dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 posisi teratas. Ekspresi Ye Zhong sedikit berubah. Dia berkata dengan dingin, ya tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkan masalah ini atas nama klan Ye. Chao Dan tersenyum dingin. Tatapannya langsung beralih ke Xiaoyan saat dia berkata, Xiaoyan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Chao. Apakah kamu sudah selesai mengatakan semua yang perlu kamu katakan? Jika sudah, silakan. Xiaoyan menyilangkan jari-jarinya dan memerintah dengan lemah tanpa menatap Chao Dan lagi. Chao Dan dipenuhi amarah karena sikap acuh tak acuh Xiaoyan. Jika 2 Dozun elit tidak mendukung Xiaoyan, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengendalikan diri dan membuat Ku Yizunze menyerang, memberi orang yang penuh kebencian ini pelajaran yang kejam. Kamu seorang alkemis. Kurasa kamu juga akan berpartisipasi dalam pertemuan pil. Pada saat itu, tentu saja akan ada seseorang dari klan Chao-ku yang akan menjagamu, ayo pergi. Mata Chao Dan melotot ke arah Xiaoyan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia melontarkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan sangat enggan sambil membawa tubuh yang dipenuhi amarah. Semua ahli dari klan Chao di belakangnya saling berhadapan sebelum menghela napas pelan dan buru-buru mengikutinya. Para anggota klan Ye menghela napas lega saat melihat orang-orang dari klan Chao pergi dengan putus asa. Sorak-sorai pun terdengar. Rasa hormat di mata mereka saat melihat Xiaoyan juga semakin terlihat. Kakak Xiaoyan, terima kasih.
Xin Lan menghela napas lega dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan sambil berbicara dengan gembira. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Karena aku sudah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku." Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah melupakan kebaikan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang Anda perlukan dari klan Ye di masa mendatang. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye akan berusaha sebaik mungkin. Ye Zhong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Xiao Yan sambil berbicara dengan cara yang sangat serius. "Saya tidak layak menerima upacara khidmat dan penuh hormat seperti itu dari tetua Ye Zhong. Mohon jangan lanjutkan." Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan sambil menjawab sambil tersenyum. Ye Zhong tersenyum saat mendengar kata-katanya. Matanya melirik ke arah Cao dan menghilang. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya saat dia mendesah. Dari kata-kata yang diucapkan Cao dan sebelumnya, kupikir penyihir dari klan Cao itu kemungkinan telah kembali. Penyihir? Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zhong tertawa getir saat melihat ketidakpastian Xiao Yan. Dia bertanya, Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak hebat, tetapi dia memiliki beberapa keterampilan dalam hal pengendalian api. Selain itu, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang begitu muda. Bakatnya layak disebut sebagai seorang jenius. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang lumayan. Cao Dan ini tidak bisa menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan penyihir klan Cao. Ye Zhong menjelaskan dengan lembut. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa. Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu khawatir tentang kekuatan mereka? Penyihir seperti ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri dapat diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh! Keterkejutan melintas di matanya. Klan Cao punya orang seperti itu? Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris. Saat ia lahir, ia telah memperlihatkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Saat ia berusia 7 tahun, ia telah resmi menjadi seorang alkemis. Pada usia 15 tahun, ia menarik perhatian Menara Pil dan sebuah pengecualian dibuat untuk menerimanya sebagai murid inti Menara Pil. Ia telah berlatih diam-diam di Menara Pil selama 5 tahun. Pada usia 20, ia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao. Saat ini, ia berusia 22 tahun, suara lembut Ye Zhong bergema di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye menundukkan kepala karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang-orang tidak berguna yang hanya menunggu untuk mati. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak bakat terpendam. Jika alasan mengapa ia memiliki prestasi saat ini adalah karena kombinasi bakat dan usaha, Cao Ying ini kemungkinan besar adalah penyihir kecil yang diberkati oleh surga. Mencapai tingkat 7 di usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti akan maju. Kurasa dia yang sekarang, Ye Zhong berhenti sejenak ketika berbicara sampai titik ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia yang sekarang seharusnya setidaknya berada di puncak level tingkat 7. Seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis tingkat 7 berusia 22 tahun. Prestasi ini kemungkinan akan masuk dalam 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan sejarah alkemis selama 1000 tahun. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pertemuan pil ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu pemimpin besar Menara Pil, seseorang harus menjadi juara pertemuan pil. Ye Zhong menghela napas. Cao Ying ini cukup ambisius. Karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada pertemuan pil ini. Tatapan mata Ye Zhong beralih ke wajah serius Xiao Yan dan berkata perlahan, gadis ini akan menjadi lawan tangguhmu di pertemuan pil.